Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Dalam hal ini, tingkat pil Bodhisattva Agung telah melampaui tingkat pil api iblis. Pemenang terakhir dari seleksi ini adalah Xiaoyan, kata Guozi tersenyum sambil menoleh ke arah Xiaoyan. Kemarahan melintas di wajah Hou Gui setelah mendengar pengumuman terakhir. Selamat, Yao Tua, kamu telah mengajar seorang murid yang luar biasa. Xiaoyan ini sepertinya sudah melampauimu bukan? Kata Kongzi menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Senyuman di wajah Yolao semakin mengembang saat dia mendengar banyak ucapan selamat dari sekitarnya. Sementara kesuraman di wajah Hou Gui semakin pekat saat dia melihat wajah Yolao yang tersenyum. Dia dengan kasar mengayunkan tangannya sebelum berbalik dan pergi dari tempat itu. Guozi memandang Xiaoyan dari panggung batu, wajahnya yang tua menampakkan senyum tipis. Meskipun Xiaoyan jauh lebih muda darinya, yang terpenting adalah kekuatan seseorang, terlepas dari apakah itu dalam doji atau alkemis, Xiaoyan memenuhi syarat untuk diperlakukan setara olehnya. Xiaoyan, kamu akan menjadi panatua menara pil kecil di masa depan. Baiklah, kamu dan Yao Chen harus mengikutiku, kami perlu mendiskusikan masalah yang kamu bawa pada kami, kata Guozi. Xiaoyan bersukacita di dalam hatinya setelah mendengar kata Guozi. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan mengangguk. Ayo pergi, kata Guozi berbalik dan perlahan berjalan menuruni panggung batu. Panatua lainnya dan kelompok Yolao mengikuti di belakangnya. Di satu ruangan nampak Guozi dan kelompok Yolao sedang berkumpul. Menara pil selalu netral dan tidak berpihak pada faksi manapun. Ini adalah aturan menara pil sejak lama. Membentuk aliansi akan melanggar aturan menara pil, kata Guozi. Panatua pertama, Sekte Jiwa telah menangkap banyak alkemis selama bertahun-tahun, menjadi tanah suci di hati banyak alkemis. Menara pil memiliki tugas untuk melindungi mereka. Jika ini berlanjut lebih lama, beberapa alkemis pasti akan merasa tidak puas, dan menara pil akan kehilangan penghargaannya yang tinggi. Pada saat itu tanah suci ini hanya akan tinggal nama. Pada saat itu apa bedanya menara pil dengan faksi biasa? Kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Harus dikatakan bahwa kata-kata ini memiliki pengaruh yang cukup besar menyebabkan ekspresi beberapa panatua tampak jelek, tetapi mereka juga memahami keseriusan situasi yang dijelaskan Xiaoyan. Guozi menjadi diam karena kata-kata Xiaoyan. Setelah menghela napas dengan lembut, baru kemudian dia berkata, Yao Chen, muridmu ini tidak hanya luar biasa dalam doji dan penyempurnaan obat, bahkan kata-katanya juga tajam, kata Guozi. Anak muda cenderung sedikit impulsif. Panatua pertama, maafkan dia jika dia telah menyinggung Anda dengan cara apapun, kata Yolao mengusap janggutnya dan tersenyum. Bahkan jika dia impulsif, dia memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya, kata Guozi menggelengkan kepalanya. Dia segera melihat Xiaoyan dan berkata, saat ini, kamu dapat dianggap sebagai panatua inti menara pil. Dalam hal ini, ada suara mayoritas yang mendukung aliansi, meskipun saya adalah panatua pertama. Saya juga harus mematuhi peraturan ini, karena itu, kamu berhasil kali ini, kata Guozi. Terima kasih, panatua pertama, kata Xiaoyan dengan kegembiraan melonjak di wajahnya dan menangkupkan kedua tangannya. Sekte Jiwa memang musuh bersama dari semua alkemis, namun karena kekuatan mereka, kami belum dapat terlibat perang berdarah dengan mereka. Kerugian yang kami derita akan lebih besar jika kami melakukannya. Namun ini jelas membuat Sekte Jiwa makin besar kepala. Itu mungkin bagi kita untuk menggunakan aliansi ini untuk menghalangi mereka. Jika mereka tidak tahu cara menahan, menara pil hanya bisa bertarung dengan mereka sampai akhir, kata Guozi menghela napas. Panatua pertama, Anda dapat yakin bahwa menara pil tidak akan menjadi satu-satunya yang bertarung ketika saatnya tiba, kata Xiaoyan meyakinkannya dengan suara yang dalam. Senyuman muncul di wajah Guozi setelah mendengar itu. Dia mengangguk perlahan dan bertanya, kapan aliansi akan dimulai? Panatua pertama, silakan datang ke paviliun bintang jatuh dalam waktu 3 hari, lembah api membakar, dan sekte bunga juga bergabung dengan aliansi, kata Xiaoyan. Oh, bahkan sekte bunga dan lembah api membakar telah setuju untuk bergabung dengan aliansi? Sepertinya kamu benar-benar telah merencanakan sesuatu yang cukup besar, seru Guozi dan semua panatua tertegun saat mendengar itu. Mereka bisa merasakan betapa hebatnya aliansi ini jika berhasil. Pada saat itu, bahkan Sekte Jiwa tidak akan berani meremehkannya.
Baiklah, saya pribadi akan menuju ke paviliun bintang jatuh dalam waktu 3 hari, kata Guozi tersenyum. Dia bisa merasakan darah di tubuhnya yang telah dingin selama bertahun-tahun tiba-tiba mendidih. Sekte jiwa, akankah dendam kita dari masa lalu akan terselesaikan sepenuhnya? Pikir Guozi. Di atas gunung, nampak Xiaoyan, Youlao, Cailin, dan lainnya sedang berkumpul. Suara angin kencang tiba-tiba memecah kesunyian ketika sekelompok sosok muncul. Mata Xiaoyan berhenti di Yun Yun sebelum beralih ke tempat di depan. Ada 2 wanita agak tua berdiri di sana dengan doci yang sangat kuat samar-samar merembes keluar darinya. Banseng tingkat menengah dan tingkat tinggi. Panatua King dan Panatua Hua, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, bagaimana kabarmu berdua? Kaya Youlao tersenyum. Wanita cantik berjubah hijau memandang Youlao dengan mata yang rumit saat dia dengan lembut berkata, kamu akhirnya berubah menjadi orang tua setelah tidak mengunjungi sekte bunga selama bertahun-tahun. Youlao tanpa sadar merasa sedikit malu saat mendengar itu. Xiaoyan sedikit terkejut setelah melihat mata wanita cantik yang agak rumit itu. Dia tidak asing dengan tatapan ini sebelumnya. Xuan Yi juga terlihat seperti itu setiap kali dia melihat Youlao. Sepertinya guru telah meninggalkan hubungan di mana-mana, pikir Xiaoyan tersenyum di dalam hatinya. Sesaat kemudian angin liar yang panas tiba-tiba bertiup ke alam bintang ketika sekelompok sosok merah muncul di depan mereka. Orang tua yang memimpin mereka memiliki rambut merah yang tampak sangat mencolok dengan doci menakutkan yang menyebar. Leluhur Hou Yun, iblis tua ini masih hidup. Kaya Youlao tersenyum sambil menatap lelaki tua berambut merah itu. Orang ini sepertinya leluhur Hou Yun dari lembah api membakar, pikir Xiaoyan dengan ekspresi sedikit serius saat dia melihat pria tua berambut merah itu. Dia bisa merasakan kekuatan lelaki tua ini berada di bintang 1 Douseng. Yao tua, tak disangka kau orang tua masih hidup, kata Hou Yun tertawa keras. Dia memimpin Tang Chen dan Ho Er perlahan turun dari langit. Orang tua, kamu benar-benar telah mencapai Douseng, kamu sepertinya yang dikenal dengan leluhur Hou Yun. Kaya Youlao tersenyum. Saya hampir mati saat menerobos ke kelas Douseng, saya benar-benar orang dengan kehidupan yang mengerikan dibandingkan dengan pemuda di belakangmu, kata Hou Yun mengalihkan matanya ke Xiaoyan. Junior Xiaoyan, menyapa leluhur Hou Yun dan kepala lembah Tang, kata Xiaoyan tersenyum dan menangkupkan tangannya. Kamu adalah Xiaoyan itu? Sungguh orang yang luar biasa, kamu sangat cocok untuk Ho Er-ku, kata Hou Yun menyapu matanya ke Xiaoyan dan mengangguk puas. Kamu, gumam Tang. Ho Er menjadi malu setelah dia mendengar Hou Yun tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum, namun dia hanya bisa mengatupkan giginya karena harus memberikan wajah pada lelaki tua ini. Xiaoyan sedikit canggung saat mendengar itu, dan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Rombongan menara pil telah tiba, teriak seorang panatua menyebabkan mata semua orang meluncur ke pintu masuk alam bintang saat ruang di tempat itu bergetar ketika kelompok Guozi, Kongji dan lainnya muncul di tempat itu. Iblis tua Lin, bahkan kamu, orang tua juga datang ke sini? Kata Hou Yun dengan kejutan muncul di wajahnya. Mengapa iblis tua Hou Yun? Jangan bilang hanya kamu yang diizinkan datang, kata Guozi tersenyum tipis. Karena semua orang telah hadir, mari kita ke dalam untuk membahas aliansi, kata Youlao tersenyum. Dia berbalik dan menuju ke paviliun, semua orang mengikuti di belakangnya. Di dalam ruangan besar nampak semua orang telah berkumpul. Semuanya, terima kasih telah memberi kami wajah dengan secara pribadi datang di paviliun bintang jatuh. Setiap orang harus menyadari masalah ini hari ini, kata Youlao menyapu matanya ke ruangan besar. Saya yakin semua orang menyadari tindakan sekte jiwa, kata Youlao. Aliansi ini akan berhasil, tapi kupikir seharusnya tidak mencampuri urusan internal faksi lain setelah bergabung, bukankah begitu? Kata Hou Yun sambil memutar 2 bola api yang dia bentuk di tangannya. Aliansi yang dibentuk jelas tidak akan memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan faksi lain, kata Youlao dengan serius. Ekspresi semua orang menjadi tenang setelah mendengar kata Youlao. Aliansi ini tidak akan dibuat dengan batasan yang terlalu keras. Tapi salah satu batasannya adalah bahwa faksi akan menyerang dan bertahan bersama. Setiap orang akan memperkuat pihak manapun yang bermasalah. Tidak ada dari kita yang bisa melawan sekte jiwa dengan kekuatan sendiri, karena itu kita harus membentuk aliansi, kata Xiaoyan dengan jelas memahami apa yang dipikirkan semua orang dan segera berbicara dengan suara yang dalam. Itu bagus, aliansi ini bisa jalan, kata Guozi perlahan mengangguk.
Karena ini adalah aliansi, pasti ada ketua aliansi, jika tidak, mustahil bagi setiap orang untuk mencapai keputusan bersama, siapa yang akan mengambil posisi ini sebagai ketua aliansi? Kata wanita cantik, Peri King dari Sekte Bunga bertanya dengan suara samar. Karena aliansi disarankan olehku, memintaku untuk memilih ketua aliansi hanya akan menimbulkan gosip yang tidak perlu. Karena itu, ketiga faksi harus memilih ketua aliansi, kami akan setuju selama itu adalah orang yang cocok, kata Yolao merenung sejenak. Peri King, Guozi dan Hou Yun, sedikit terkejut setelah mendengar Yolao meninggalkan pikiran untuk mengambil posisi itu, mereka dengan cepat merasa sedikit malu, terutama Peri King, wajahnya menunjukkan rasa maaf, bukan niatnya untuk meminta Yolao menjelaskan apapun. Semua orang tidak perlu khawatir, selain ketua aliansi, 3 faksi lainnya akan menduduki 3 posisi wakil ketua aliansi. Jika pendapat ketiga wakil ketua aliansi ini sepakat, mereka dapat membatalkan keputusan ketua aliansi, tidak ada yang perlu khawatir tentang kepala aliansi yang secara paksa mengeluarkan perintah, kata Xiaoyan tersenyum. Posisi kepala aliansi haruslah seseorang dengan kekuatan besar dan reputasi yang dihormati, saya tidak cocok untuk posisi ini. Selain itu, leluhur Hou Yun mungkin kuat, tapi emosinya agak terlalu panas, dia pasti akan menjadi impulsif, karena itu, dia juga tidak cocok menjadi ketua aliansi, kata Panatua King ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Leluhur Hou Yun segera memutar matanya saat mendengar itu, tapi dia tidak keberatan, hal yang paling dia benci adalah mengatur. Karena itu, 2 orang yang paling cocok adalah Tuan Tua Lin dari Menara Pil dan Yao Chen, keduanya kuat dan juga memiliki reputasi yang hebat dan kemampuan untuk mengumpulkan orang-orang di dataran tengah, karena itu, kita harus memilih posisi ketua aliansi dari 2 orang ini, kata Peri King melanjutkan. Panatua Lin tercengang saat mendengar itu, dia dengan cepat tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya sudah terlalu tua, darahku sudah sangat dingin, akan baik-baik saja selama aliansi bisa bertahan, sepertinya Yao Chen harus mengambil posisi kepala aliansi, kata Panatua Lin. Peri King tersenyum saat mendengar itu, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya kembali ke Yolao, karena ini masalahnya, kamu tidak dapat lepas dari tanggung jawab, kata Peri King. Yolao tersenyum pahit saat mendengar keputusan ini, dia ragu sejenak sebelum berbicara, karena semua orang mempercayaiku, aku akan mengambil alih posisi kepala aliansi untuk sementara, aku akan menyerahkannya jika seseorang yang lebih cocok muncul, kata Yolao. Xiaoyan tersenyum setelah mendengar bahwa posisi ketua aliansi masih berada di tangan Yolao. Karena ketua aliansi telah dipilih, kita harus memutuskan nama untuk aliansi, kata Xiaoyan tersenyum. Jika kita ingin memilih sebuah nama, kita harus memilih yang agung dan perkasa, nama kecil hanya akan berakhir dengan lelucon, mengapa kita tidak menyebutnya, Sekte Kebenaran Tertinggi? Kata Hou Yun, lawan kita adalah Sekte Jiwa, karena mereka menggunakan kata jiwa, kita harus melampaui mereka, sebut saja Heaven Mansion, kata Panatua Lin merenung sejenak, menggunakan jiwa sebagai sekte, surga sebagai rumah, bagaimanapun, langit adalah surga. Mari sederhanakan ini, kita akan menyebut aliansi kita sebagai Sky Mansion, Istana Langit, apa yang kalian katakan? Kata Xiaoyan tersenyum. Sky Mansion, menggunakan langit sebagai rumah besar. Ini memang megah, kata leluhur Hou Yun membelai janggutnya, dia merasa bahwa nama ini tampak sedikit lebih baik daripada Aula Kebenaran Tertinggi. Nama itu juga sangat tepat, kata Panatua Lin mengangguk dan tersenyum. Karena tidak ada yang menyuarakan keberatan, aliansi kita akan disebut Istana Langit, menggunakan langit sebagai rumah besar pasti lebih hebat daripada Sekte Jiwa, kata Yolao tersenyum. Aliansi telah terbentuk, selanjutnya, mari minum untuk merayakan aliansi Istana Langit, kata Xiaoyan mengangkat gelas anggur di tangannya. Dia baru saja akan kembali berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah saat matanya yang dingin mengarah ke tengah ruangan yang tiba-tiba menjadi terdistorsi saat kabut hitam merembes keluar. Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh bergema di ruangan Istana Langit. Nama ini mungkin terdengar sedikit mendominasi, tapi ketua ini benar-benar ingin tahu apakah kalian semua akan memiliki hidup untuk menikmatinya. Xiaoyan menyipitkan matanya saat mendengar suara mengejek dari ruang yang terdistorsi, suara ini jelas milik Sekte Jiwa. Selain itu, orang ini menyebut dirinya ketua, mungkinkah dia adalah ketua Sekte Jiwa yang sangat misterius?
kabut hitam terus-menerus merembes keluar dari ruang yang terdistorsi sebelum perlahan-lahan terbentuk menjadi sosok yang sepenuhnya tertutup kabut hitam. Apa itu kepala sekte jiwa? Gumam Panatua Lin mengerutkan keningnya saat ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi. Mungkin memanggil saya sebagai wakil kepala lebih baik, kata sosok kabut hitam. Karena kamu berani menerobos masuk, kamu harus menggunakan tubuhmu yang sebenarnya. Mungkinkah kamu penakut? Kata Xiaoyan dengan senyum dingin saat melihat sosok kabut hitam di depannya hanyalah bayangan. Xiaoyan, kamu adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang berani mengatakan itu padaku, namun pencapaianmu saat ini telah mengejutkan. Saya seharusnya memusnahkan klan Xiao saat itu, kata sosok kabut hitam itu acuh tak acuh. Kalian telah mengucapkan kata-kata ini berkali-kali, namun jika kamu di sini hanya untuk mengucapkan omong kosong, maka sosok ilusimu tidak perlu terus ada, kata Xiaoyan dengan kilatan dingin melintas di matanya. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke sosok ilusi itu menyebabkan ruang di sekitar sosok itu mulai berfluktuasi. Alasan saya ada di sini karena Gyoku no Tushi di tanganmu, kata sosok kabut hitam tersenyum tipis. Segera kabut hitam melonjak di depannya akhirnya berubah menjadi cermin hitam memperlihatkan penjara besar dan gelap. Ada rantai hitam yang melilit sosok yang tampak lemah duduk di tengah rantai. Wajah Xiaoyan menjadi ganas saat melihat sosok itu. Dia tiba-tiba berdiri dengan doci menakutkan meletus dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Niat membunuh yang mengerikan menyebabkan seluruh ruangan menjadi dingin. Ayah, kata Xiaoyan dengan suara bergetar dan mengepalkan tangannya. Serahkan Gyoku no itu, jika tidak, tahun depan akan menjadi hari peringatan kematian ayahmu. Kata sosok hitam itu mengabaikan niat membunuh Xiaoyan yang melonjak. Ekspresi Xiaoyan sangat gelap sehingga menakutkan, tinjunya mengeluarkan suara retak, niat membunuh yang gila membengkak di benaknya. Xiaoyan, tenanglah, kata Cailin dengan lembut memegang tangannya. Serahkan Gyoku no itu, teriak sosok itu dengan dingin setelah melihat Xiaoyan perlahan tenang. Aku khawatir jika aku menyerahkan Gyoku no itu, ayahku hanya akan mati lebih cepat. Bawa ayahku padaku jika kamu ingin mendapatkan Gyok itu atau aku akan mengabaikan semua ancamanmu. Batu Gyoku no di tanganku bisa merasakan jika ayahku masih hidup, jika tidak aku akan menyerahkannya ke klan Gu. Pada saat itu, kau tidak akan pernah mendapatkannya, kata Xiaoyan dengan senyum dingin. Kamu akan mengabaikan kematian ayahmu karena batu Gyoku no, kata sosok itu tertawa dingin. Jika kau tidak berani menunjukkan diri, sebaiknya cepat pergi, kata Xiaoyan acuh tak acuh. Xiaoyan, kamu harus berhenti bersikap arogan di depanku. Apakah kamu benar-benar berpikir dapat melawan sekte jiwa hanya dengan mendirikan aliansi Istana Langit? Tunggu saja, setelah kalian menyadari kekuatan sekte jiwa, kalian akan kehilangan semua harapan, kata sosok hitam itu mengalihkan matanya ke Guozi. Menara Pil, sekte jiwa telah memberimu beberapa wajah, tetapi kalian mengabaikannya. Jadi jangan salahkan sekte jiwa karena kejam. Secara kebetulan, kami sudah lama mengincar para alkemis di Menara Pil, kata sosok kabut hitam. Saya juga akan menyarankan sekte bunga dan lembah api membakar untuk tidak secara sembarangan terlibat dalam kekacauan ini, kalau tidak, akan terlambat untuk memikirkan kembali ketika faksi kalian dihancurkan, kata sosok kabut hitam. Apakah kamu bisa menghancurkan Menara Pil? Itu tergantung seberapa keras gigimu, kata Panatua Lin tersenyum dingin. Peri King dan Hou Yun menyipitkan mata mereka, tetapi mereka hanya melihat dari samping dengan mata dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mata Xiaoyan gelap dan dingin saat dia menatap sosok kabut hitam. Dia terlalu malas untuk berdebat sebelum perlahan mengepalkan tangannya. Beritahu semua orang setelah kamu kembali bahwa aku akan membunuh setiap bajingan dari sekte jiwa dan klan Hun di masa depan, kata Xiaoyan dengan dingin. Dasar bocah songong, kamu pikir kamu siapa? Bahkan Xiao Xuan dikalahkan klan Hun, kamu hanya satu bintang douseng, benar-benar tidak tahu batasan. Saya akan menunggu hari itu datang. Selama kamu berani datang, aku secara pribadi akan membunuhmu, kata sosok kabut hitam. Ruang di sekitar sosok kabut hitam segera runtuh dan hancur setelah Xiaoyan mengepalkan tangannya. Sepertinya orang ini telah mendengar tentang aliansi, jika tidak, dia tidak akan muncul, kata Yolao. Apa ada yang mendengar tentang wakil ketua sekte jiwa sebelumnya? Tanya Xiaoyan menyapu matanya.
Saya belum pernah mendengar tentang dia. Orang ini mungkin adalah seorang ahli dari dalam klan Hun. Kekuatan orang ini paling banyak adalah bintang 3 Douseng. Dia hanya menyembunyikan dirinya karena dia tidak yakin dia bisa mengalahkan kita semua, kata Hou Yun tersenyum. Xiaoyan sedikit mengangguk, sosok itu jelas takut dengan barisan mereka. Semuanya, masalah aliansi sudah diselesaikan. Apakah ada pertanyaan terakhir? Setelah aliansi ini diumumkan, Sekte Jiwa pasti tidak akan tenang. Pada saat itu, kita harus bekerja sama melawan musuh kita, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Panatua Lin, Hou Yun, Periking, dan lainnya saling memandang sebelum akhirnya perlahan menggelengkan kepala. Karena ini masalahnya, kita akan mengumumkan masalah ini dalam beberapa hari. Pada saat itu, aku berharap semua orang akan bertindak untuk membangun lubang spasial di antara tiap faksi untuk memperkuat pihak manapun secepat mungkin, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Jangan menunda lebih lama lagi, kami sekarang akan kembali dan membangun lubang spasial, kata Hou Yun tersenyum. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk saat dia melihat Hou Yun dan lainnya berdiri sebelum berbalik dan pergi meninggalkan paviliun bintang jatuh. Matanya melihat sekelompok sosok yang menghilang dengan cepat. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Yolao dan lainnya. Semuanya merasakan badai yang mendekat. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.